suatu acara sosialisasi dan pengibasan budaya positif dalam memenuhi tugas pendidikan calon guru penggerak angkatan tinggi. Kemudian presentasi yang akan disampaikan oleh Ibu Evi Dwi Iskulfa, SPDST. Bapak Ibu yang kami hormati, ini merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah, khususnya Kemendikbud, yaitu CGP, calon guru penggerak. WP itu termasuk angkatan yang ke-7. Jadi ini Bapak Ibu ini diwajibkan, diharuskan mengikuti CGP, khususnya yang muda-muda. Karena sekarang pendidikan itu sudah lebih maju daripada yang dulu, karena sekarang sudah memakai digital. Jadi dalam pelaksanaan pembelajaran diharapkan nanti Bapak Ibu ini menggunakan IT, informatika dan komunikasi. Jadi IT-nya harus diganti terus. Termasuk CGP ini merupakan pemenuhan dari Kemendikbud sekarang, yaitu mengenai pembelajaran menggunakan IT. Nanti ini sekarang masih yang modul 1 Pak. Jadi nanti setiap modul itu ada aksi nyatanya yang seperti sekarang ini. Itu karena itu khususnya yang muda-muda ini belajarlah IT. Jadi IT-nya itu ditingkatkan. Nanti insya Allah di sini ini akan mendapat labnya komputer. Insya Allah dapat komputernya dan sebagainya. Jadi oleh karena itu yang menggunakan nanti kan Bapak Ibu untuk diterapkan kepada siswa-siswi. Itu harapan dari kami. Jadi khususnya baby ini sekiranya bisa menularkan dan mengajak teman-teman khususnya yang di Posaklor 2, Posaklor 1 umumnya se-Kecamatan Purwokerto. Ini sudah yang kemarin angkatan 4, nah baru muncul angkatan ke-7 ini. Jadi itu. Sekarang sudah angkatan 9-10, namun pendaftarnya kurang. Saya mau daftar sudah kurang. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan acara hari ini, kegiatan hari ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya Bapak Ibu Guru SDN Posaklor 1. Demikian, apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada kepala sekolah 1. Untuk selanjutnya adalah presentasi yang akan disampaikan oleh Ibu Evi. Dari saya selaku pembelajaran, manakala ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Kepala SDN Posanik 01, Bapak Ali Syukur. Pada yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Posanik 01. Syukur alhamdulillah saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini kita semua masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul dalam suasana yang membahagiakan dalam rangka aksi nyata modul 1.4 budaya positif di pendidikan calon guru penggerak ini. Shalawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat syafaatnya kita semua dapat menikmati, dapat merasakan indahnya ilmu pengetahuan yang dapat kita capai sampai hari ini. Baiklah Bapak Ibu, kegiatan saya kali ini itu dalam rangka memenuhi tugas modul 1.4, yaitu aksi nyata tentang pengimbasan dan penerapan budaya positif. Nah, sebelum kita berlanjut ke materi Bapak Ibu, mungkin seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui bahwa saya khususnya dalam pendidikan calon guru penggerak ini masih berada di tahap modul 1.4. Jadi kemarin di awal Oktober itu sudah saya mulai dari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan yang terakhir 1.4. Sebenarnya di setiap modul itu selalu ada aksi nyata Bapak Ibu. Namun kalau kemarin itu aksi nyatanya hanya berupa kegiatan yang lebih banyak saya terapkan di kelas, begitu. Dan untuk aksi nyata kali ini di modul 1.4 ini memang harus melibatkan Bapak Ibu guru dan semua warga sekolah di SD kita. Nah, ini kami memiliki jeda waktu kemarin itu sebenarnya dari Desember. Seharusnya kami ada rehat sekitar 2 bulan lebih di modul 1 ini. Jadi memberikan kesempatan kepada kami untuk mempersiapkan aksi nyata kali ini. Namun dengan sebab satu dan lain hal oleh Kemendikbud itu memang jadwalnya dimajukan. Yang seharusnya tadinya kami itu masih masuk di awal Maret, namun dimajukan 1 bulan. Jadi untuk modul berikutnya, modul 2, kami sudah mulai masuk lagi di awal Februari gitu. Nah, sebelum menginjak ke modul tersebut, maka kami dituntut untuk menyelesaikan modul 1 terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi modul 1.4 ini adalah akhir dari rangkaian kegiatan di modul 1. Nah, baiklah Bapak Ibu, untuk materi berikutnya yaitu tentang budaya positif. Sebenarnya budaya positif itu bukan hal asing lagi untuk kita Bapak Ibu. Ya, sudah sejak lama kita lakukan sebenarnya. Cuma mungkin keberadaannya tidak begitu kita rasakan begitu. Jadi istilahnya ini baru muncul setelah ada kurikulum merdeka. Baru dispesifikasi menjadi budaya positif. Budaya positif itu apa? Sebenarnya itu sudah dekat sekali keberadaannya dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi budaya positif itu adalah kebiasaan baik yang sebenarnya sudah ada di sekolah kita. Ya, misalkan seperti berdoa sebelum memulai pelajaran, upacara setiap hari Senin, senam, bahkan termasuk hal-hal kecil seperti membuang sampah di tempat sampah itu sudah termasuk budaya positif. Dinamakan budaya positif itu karena pelaksanaannya sudah menjadi pembiasaan oleh warga sekolah.
Jadi di situ sudah menjadi budaya akhirnya. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah membudaya dan ada di sekolah kita. Dan itu dapat ditonjolkan, dijadikan aset. Begitu. Nah, baiklah. Untuk penerapan budaya positif ini, kegiatan kali ini itu tujuannya adalah untuk menciptakan murid yang merdeka dan memiliki disiplin diri yang kuat. Artinya, kita di sini akan menumbuhkan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu apa? Itu adalah motivasi yang berasal dari diri siswa itu sendiri. Misalkan anak-anak itu membuang sampah itu bukan karena takut dihukum oleh gurunya, namun merupakan kesadaran dari dirinya sendiri bahwa ada nilai-nilai yang ditekankan kepada anak-anak itu, semacam kesadaran bahwa membuang sampah itu dilakukan bukan karena takut mendapatkan hukuman, namun lebih kepada kesadaran diri bahwa saya harus membuang sampah ini di tempatnya karena saya lebih nyaman kalau sampah ini nyampe di tempat sampah. Mungkin begitu sederhananya. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Nah, jadi ini saya mulai dari kelas saya sendiri untuk kemudian nanti ditularkan kepada kelas-kelas lain. Nah, karena Bapak Ibu ya, karena kita bersentuhan dengan anak-anak SD dari rentang usia masih kanak-kanak sampai dengan agak mau masuk masa puber gitu ya, rentang usia antara 7 sampai 12 tahun itu tentu memiliki karakter dan kebiasaan yang berbeda. Tentu bukan hal yang mudah bagi kita untuk menumbuhkan budaya positif tersebut. Budaya positif itu sebenarnya lahir dari yang saya katakan tadi, lahir dari kebiasaan-kebiasaan sehari-hari. Nah, kebiasaan-kebiasaan di sini merupakan kebiasaan-kebiasaan positif itu yang berlandaskan pada hati nuraninya. Nah, karena apa? Sifat dasarnya manusia itu sebenarnya tidak ada yang menginginkan hal-hal buruk ada dalam dirinya atau akan dilakukan. Sebenarnya yang manusia itu mempunyai dorongan atau hati nurani untuk memperoleh hal-hal yang positif. Nah, maka dari itu disebut nilai-nilai kebajikan. Nah, saya contohkan nilai kebajikan itu misalkan dari rasa sabar saja itu sudah masuk di nilai-nilai kebajikan. Saling menghormati, saling menghargai itu juga termasuk dalam nilai-nilai kebajikan. Nah, kemudian dalam melakukan aksi nyata ini, dukungan yang saya butuhkan yang pertama itu adalah dukungan dari kepala sekolah, kemudian dari rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan penuh. Nah, kalau misalkan ini saya lakukan sendiri, sepertinya tidak mungkin, Bapak Ibu. Jadi di sini andai saya bekerja sendiri dalam melaksanakan budaya positif ini sepertinya agak mustahil, Bapak Ibu. Jadi di sini saya memang memerlukan dukungan yang pertama itu tentu dari kepala sekolah yang akan memberikan izin untuk saya melakukan kegiatan penerapan budaya positif ini. Namun selain kepala sekolah, tidak kalah penting adalah Bapak Ibu guru semuanya. Tanpa Bapak Ibu guru, apalah artinya kerja saya ini. Dalam artian di sini kita akan berkolaborasi, bekerja sama, ya, untuk apa? Berbagi hal-hal baik yang mungkin dapat diterapkan di kelas Bapak Ibu guru, atau mungkin nanti masukan untuk saya atas kekurangan yang mungkin ada dalam keseharian saya dalam pembelajaran di sekolah itu. Nah, selain dukungan dari kepala sekolah dan rekan guru, tentu murid, karena sasaran utama kita di sini
adalah murid. Itu sasaran utamanya. Tentu di sini murid juga merupakan faktor pendukung yang sangat penting, begitu. Kemudian yang kedua, dukungan yang saya perlukan adalah sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Nah, misalkan saya ambil contoh kecilnya, misalkan seperti kegiatan istiqosah dan nadroh setiap hari Jumat. Nah, tentu di sana selain dukungan dari kepala sekolah akan guru serta murid, itu juga kita memerlukan sarana dan prasarana seperti peralatannya dan lain sebagainya, serta instrukturnya juga. Kemudian yang ketiga, kita juga memerlukan dukungan dari orang tua atau wali murid dalam melakukan budaya positif di rumah. Jadi harapannya Bapak Ibu, kebiasaan-kebiasaan baik ini tidak hanya dilakukan di sekolah oleh anak-anak, namun tetap terbawa dalam keseharian mereka di rumah. Jadi kebiasaan baik itu memang timbul dari kesadaran. Jadi harapannya dimanapun dan kapanpun anak-anak itu berada, tetap dapat menerapkan budaya positif ini, begitu. Nah, baik. Berikutnya adalah konsep utama budaya positif. Yang pertama itu adalah paradigma baru. Yang kedua adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang keempat yaitu keyakinan kelas. Yang kelima kebutuhan dasar manusia. Yang keenam 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baiklah, sekilas Bapak Ibu, sebelum kita bahas satu persatu budaya positif itu atau nilai-nilai kebajikan itu bisa diibaratkan seperti kepalan tangan. Nah, seperti ini. Jadi budaya positif itu lahir dari nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri kita. Itu bisa diibaratkan dengan kepalan tangan. Dan coba kita bayangkan, kita memiliki sesuatu yang sangat berharga dalam kepalan tangan ini. Tentu kita akan sekuat tenaga untuk mempertahankannya, melindunginya. Nah, jadi apapun yang dilakukan oleh teman kita atau orang lain, membuka secara paksa pun, tapi kita juga akan berusaha dengan keras untuk mempertahankannya. Ya, bisa jadi orang lain atau teman kita membujuk, merayu, menghardik atau bahkan mengancam. Tapi kita itu pasti punya kebulatan tekad untuk mempertahankan sesuatu yang berharga itu, bukan begitu Bapak Ibu? Nah, ya, oleh karena itu sesuatu yang berharga ini diibaratkan merupakan nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri kita. Nah, gitu. Baik. Nah, sekarang kita ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti yang sudah Bapak Ibu ya, di papan tulis saya itu ada kertas warna-warni. Nah, di belakang juga sudah saya tempel itu ada poster keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas Bapak Ibu? Sebenarnya ini adalah bentuk lain dari peraturan atau tata tertib. Sebenarnya tata tertib itu sudah kita miliki di kelas, sudah kita tempel, yang merupakan serangkaian peraturan atau tata tertib yang harus dipatuhi oleh murid, begitu. Nah, apa bedanya peraturan dengan keyakinan? Kenapa kok sekarang itu harus keyakinan? Kok bukan peraturan saja, begitu. Jadi di sini perbedaan antara peraturan dengan keyakinan. Kalau peraturan itu sifatnya satu arah, begitu, satu arah dan sifatnya memaksa, gitu. Jadi andai kata murid kita melanggar satu aturan atau tata tertib, maka secara otomatis mereka akan mendapatkan sanksi atau hukuman atau konsekuensi dari pelanggarannya tersebut. Nah, dan dalam penyusunan peraturan ini, anak-anak tidak
dilibatkan. Nah, itu kalau peraturan. Nah, kalau keyakinan kelas itu adalah sama serangkaian peraturan, namun dalam penyusunannya itu melibatkan anak-anak, gitu. Jadi kami wali kelas itu mengakomodasi siswa apa yang mereka inginkan ada di kelas, apa peraturan yang mereka inginkan dan dilaksanakan di kelas mereka, begitu. Jadi anak-anak itu diberikan kesempatan untuk berpikir apa yang mereka inginkan, kemudian mereka akan menuliskannya dalam secari kertas, kemudian akan ditempelkan di depan kelas, begitu. Nah, setelah selesai, setelah kertas-kertas tadi ditempel, kemudian akan dikelompokkan. Yang sama atau hampir sama itu akan dikelompokkan menjadi satu. Kemudian setelah sepakat antara wali kelas dengan murid tadi, kemudian itu akan dituliskan di belakang sebagai keyakinan kelas yang sudah disepakati dan dituliskan di sana. Dan sebagai Bapak Ibu lihat di sana sudah ada keyakinan kelas kami, yaitu kelas 4 yang sudah kami susun bersama siswa-siswa kelas 4, begitu. Nah, kenapa kok keyakinan kelas? Nah, itu tadi untuk menunjukkan apa? Nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri anak, motivasi intrinsik. Jadi mematuhi peraturan bukan hanya ketika berada di sekolah, bukan hanya karena takut dikenakan hukuman dan sebagainya, namun karena kesadaran dirinya, begitu. Jadi mereka itu akan berpikir akhirnya, masa saya akan melanggar peraturan yang saya buat sendiri, begitu akhirnya. Jadi untuk meningkatkan kesadaran diri, begitu, daripada hanya berupa serangkaian tata tertib atau peraturan yang tertempel di depan kelas yang kadang-kadang lupa anak-anak baca, apalagi untuk dilaksanakan, begitu Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya kita akan ke kebutuhan bertahan hidup. Jadi untuk menumbuhkan budaya positif itu, di sini kita akan mencari tahu apa kebutuhan manusia itu. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5, ya. Kebutuhan dasar itu ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, ini bersifat fisiologis seperti kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, juga ada kebutuhan biologis yang berupa kebutuhan akan perasaan aman. Dan kebutuhan bertahan hidup itu adalah pemenuhan kebutuhan seperti pakaian, rumah, tempat tinggal, termasuk rasa aman dan nyaman di lingkungan ataupun di tempat di mana dia berada. Itu masuk dalam kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan akan kebebasan. Saya rasa setiap manusia pasti menginginkan kebebasan. Kebebasan di sini dalam artian manusia itu bebas melakukan apapun, namun kebebasan yang berdasarkan dengan kesadaran diri, kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, kebutuhan kebebasan ini meliputi kebutuhan untuk mandiri, otonom atau bebas melakukan apapun, memiliki pilihan. Jadi manusia di sini memiliki kebebasan untuk memilih dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Memiliki kebebasan, hidupnya akan dibawa ke arah mana, akan dibuat semacam apa, itu merupakan hak dari masing-masing manusia tadi. Murid pun begitu, murid juga harus diberi kebebasan untuk memilih. Nah, biasanya menurut penelitian itu, anak yang memiliki kebutuhan akan kebebasan yang tinggi, mereka itu selalu ingin bergerak, gitu. Nah, itu biasanya terjadi. Atau sekali dengan kita sehari-hari di kelas, mereka biasanya tidak mau diam. Mereka terlalu banyak bergerak, kenapa? Kadang-kadang mereka suka mencoba-coba. Bahkan kadang pajangannya sudah kita tata rapi, tahu-tahu sudah copot sebelah gitu ya. Mungkin karena mereka
penasaran begitu. Dia otak-atik maunya diperbaiki malah rusak begitu. Nah itu adalah tadi itu memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Nah biasanya mereka itu tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain. Jadi kalau mereka misalkan mengerjakan satu tugas, mereka yakin, mereka percaya diri bahwa itu sudah betul menurut dirinya. Jadi tidak terpengaruh walaupun temannya mengatakan, oh ini yang benar. Tapi biasanya anak-anak yang seperti ini percaya diri, melakukan sesuatu berdasarkan keyakinannya sendiri. Begitu. Nah ini yang terakhir juga suka mencoba hal baru yang menarik biasanya. Jadi kadang-kadang kita sendiri kalah dengan murid kita. Mereka lebih up-to-date kalau istilahnya sekarang. Mereka lebih tahu. Mereka lebih paham apa yang saat ini lagi ngetren begitu ya. Kita dulunya kadang-kadang kalah jauh sama murid-murid kita. Begitu. Nah itu membuktikan bahwa kebutuhan akan kebebasan itu juga melekat pada diri murid-murid kita. Nah kemudian ini tadi 5 kebutuhan dasar. Nah kemudian yang berikutnya itu ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Itu sebenarnya setiap manusia dimanapun berada pasti memiliki kasih sayang dan rasa diterima dan rasa menerima. Oleh karenanya manusia itu juga menginginkan dia mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima dimanapun dia berada. Dan ini merupakan kebutuhan psikologis. Nah, di sini contohnya misalkan rasa ingin diterima, dipedulikan, kemudian saling berbagi, bekerja sama, dan menjadi bagian dari suatu kelompok. Begitu. Jadi di sini merupakan kebutuhan dasar manusia juga. Nah, berikutnya adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi memang perlu, manusia itu perlu kesenangan, gitu. Karena akhir dari semua muara, dari semua kegiatan atau perilaku itu sebenarnya kan ingin mencapai kesenangan yang setinggi-tingginya. Saya rasa semua manusia, termasuk murid-murid kita, itu ingin memenuhi kebutuhan yang ini, kebutuhan akan kesenangan. Di sini itu dapat berupa ini bermain, bersenang-senang, bergembira dan tertawa itu merupakan pemenuhan atas kebutuhan kesenangan. Nah biasanya kalau untuk anak-anak ciri-cirinya yang kebutuhan kesenangannya ini terpenuhi dengan baik, mereka akan cenderung menikmati apa yang mereka lakukan. Biasanya mereka juga berkonsentrasi tinggi melakukan hal yang mereka senangi. Mereka menyukai permainan dan suka mengoleksi suatu barang. Mereka suka bersenda gurau, melucu, menggemaskan, bahkan saat berperilaku buruk pun mereka masih terlihat lucu begitu ya. Jadi sebenarnya bisa kita selidiki murid-murid kita yang gembira gitu ya. Yang saya lanjutkan. Nah, 5 posisi kontrol ini biasanya sudah sering kita lakukan ya di dalam kelas kita sehari-hari. Dan guru sering menempatkan diri dalam 5 posisi kontrol ini. Yang pertama adalah tipe penghukum. Biasanya guru dengan tipe penghukum itu suka menghardik, menunjuk-nunjuk, menyindir, menyakiti. Nah, itu tentu mengena untuk psikologis ataupun kepribadian siswa itu. Dan yang kedua, posisi kontrol guru adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Biasanya mereka akan berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu itu tidak boleh begini, seharusnya kamu begitu. Membuat rasa bersalah. Jadi siswa itu merasakan hatinya, oh ya, saya seharusnya tidak begini. Tapi tetap intinya membuat rasa bersalah ini menyakiti diri siswa. Kemudian posisi kontrol yang ketiga yaitu teman. Guru memposisikan dirinya sebagai teman. Nah, guru dengan ciri-ciri ini biasanya, ayolah, masa kamu tidak kasihan dengan Pak Guru atau guru, yang melakukan inilah. Jadi seakan meminta, memelas kepada siswa, memposisikan dirinya sebagai teman. Kemudian
perilakunya adalah menghitung maupun mengukur. Namun kurang dalam tindakan, dalam mengubah perilaku siswa. Kemudian yang kelima itu adalah sebagai posisi manajer, dan posisi manajer ini merupakan posisi kontrol yang paling ideal yang seharusnya diterapkan oleh guru dalam pembelajaran sehari-hari. Kenapa disebut posisi manajer? Karena di sini guru memposisikan dirinya sebagai mediator, sebagai distributor, jadi membuat siswa itu menyadari kesalahannya. Jadi guru di sini tidak menghakimi, jadi mengajak siswa untuk berdiskusi kepada siswa yang bersalah, misalkan. Jadi membuat siswa itu menyadari kesalahannya dan memberikan kesempatan kepada siswa itu untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi di situ tidak ada hukuman, tidak ada menghakimi, ya. Jadi sekali lagi posisi kontrol yang paling ideal yang kita terapkan adalah posisi sebagai manajer, begitu. Nah, ujung dari posisi kontrol tadi itu adalah restitusi. Nah, apakah restitusi itu? Nah, restitusi itu adalah usaha dari seseorang atau guru dan murid di sini untuk memperbaiki kesalahan. Jadi tidak ujuk-ujuk kita murid salah lalu dihukum, begitu. Sekarang tidak ada seperti itu, Bapak Ibu. Jadi siswa yang melakukan pelanggaran, kita adakan yang namanya restitusi ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini guru dan siswa akan duduk bersama untuk berdiskusi, membicarakan kenapa kok murid ini bisa melakukan pelanggaran atau melakukan kesalahan. Kemudian ditanyakan sebab-sebabnya kenapa kok melakukan kesalahan ini. Nah, setelah diutarakan, kemudian guru itu akan memunculkan inisiatif dari siswa tersebut untuk memberikan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi guru di sini tugasnya adalah membimbing, begitu. Terus mengarahkan apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya, begitu. Jadi di sini restitusi itu berbeda dengan hukuman, gitu. Nah, masih berkaitan dengan yang tadi, Bapak Ibu. Jadi restitusi itu memang berbeda dari hukuman. Jadi di sini restitusi itu sifatnya adalah menuntun anak untuk melihat ke dalam dirinya, begitu. Kenapa saya melakukan ini? Nah, tentunya kita harus kembali ke 5 posisi kontrol yang tadi. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kalau mau kita perhatikan, sebenarnya anak yang melakukan kesalahan, ya, cenderung melanggar peraturan itu sebenarnya mereka itu memiliki kekurangan dari pemenuhan kebutuhan dasar yang tadi. Mungkin mereka kebutuhan akan kasih sayangnya kurang, bisa jadi karena kebutuhan akan kesenangannya kurang, jadi begitu. Jadi mereka melampiaskannya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan, dan itu biasanya menjadi pelampiasan adalah teman di sekolah, biasanya begitu. Nah, restitusi itu dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada murid. Misalkan kita mulai dari pertanyaan yang sederhana, misalkan kamu ingin jadi orang seperti apa? Di situ kan menggali perasaannya dan keinginannya. Jadi siswa itu nanti pasti akan mengembalikan kepada dirinya sendiri, melihat ke dalam dirinya. Oh ya, saya ingin menjadi seperti apa, begitu. Jadi muncul kesadaran dari dirinya. Nah, misalkan mereka melakukan suatu pelanggaran, jadi mereka akan melihat, mendengar, dan merasakan. Kalau saya berbuat salah seperti ini, kemudian saya akan menjadi orang seperti apa? Nah, itu mereka menyadari dengan caranya sendiri, gitu. Kemudian bagaimana kamu ingin diperlakukan ketika berbuat salah, begitu. Jadi di sini memang berupa pertanyaan-pertanyaan yang membantu siswa untuk betul-betul melihat ke dalam dirinya, atau istilahnya introspeksi diri.
Nah, dari kesalahan-kesalahan tadi itu guru membimbing, menuntut siswa untuk mencari solusi apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tadi. Begitu. Pada pertemuan kali ini dalam suatu acara sosialisasi dan pengibasan budaya positif dalam memenuhi tugas pendidikan calon guru penggerak angkatan tinggi. Kemudian presentasi yang akan disampaikan oleh Ibu Evi Dwi Iskulfa, SPDSD. Bapak Ibu yang kami hormati, ini merupakan program yang dijalankan oleh pemerintah, khususnya Kemendikbud, yaitu CGP, calon guru penggerak. WP itu termasuk angkatan yang ke-7. Jadi ini Bapak Ibu ini diwajibkan, jadi diharuskan mengikuti CGP, khususnya yang muda-muda. Karena sekarang pendidikan itu sudah lebih maju daripada yang dulu, karena sekarang sudah memakai digital. Jadi dalam pelaksanaan pembelajaran diharapkan nanti Bapak Ibu ini menggunakan IT, informatika dan komunikasi. Jadi IT-nya harus diganti terus, termasuk PGP ini merupakan pemenuhan dari Kemendikbud sekarang, yaitu mengenai pembelajaran menggunakan IT. Nanti ini sekarang masih yang modul 1 Pak. Jadi nanti setiap modul itu ada aksi nyatanya yang seperti sekarang ini. Itu karena itu khususnya yang muda-muda ini belajarlah IT. Jadi IT-nya itu ditingkatkan. Nanti insya Allah di sini ini akan mendapat labnya komputer. Insya Allah dapat komputernya dan sebagainya. Jadi oleh karena itu yang menggunakan nanti yang Bapak Ibu untuk diterapkan kepada siswa-siswi. Itu harapan. Anak-anak, seperti yang sudah kita sepakati kemarin, hari ini kita mau apa? Untuk membuat apa? Membuat keyakinan atau kesepakatan. Nah, siapa yang tahu apa itu keyakinan kelas? Siapa yang masih ingat? Ayo tunjuk jari. Apa itu keyakinan? Ah, betul. Keyakinan kelas itu adalah peraturan yang harus kita patuhi. Siapa yang mematuhi? Guru. Iya, betul. Guru dan anak-anak kelas berapa? Apakah yang putri saja? Apakah yang laki saja? Keyakinan kelas itu akan dilaksanakan oleh anak-anak dan juga guru. Kalau anak-anak salah berarti harus diingatkan. Begitupun kalau guru salah maka harus diingatkan. Siapa yang mengingatkan? Anak-anak, betul sekali. Ya, guru bisa saja salah. Berarti yang membetulkan adalah anak-anak. Nah, guru tanya lagi, kenapa kok keyakinan kelas? Kok bukan peraturan atau tata tertib? Siapa yang mau menjawab? Ya, kenapa kok
kok bukan peraturan? Yuk. Karena betul sekali jawabannya Aisyah, pandai sekali. Nah, Bu Guru jelaskan perbedaannya peraturan dan keyakinan. Anak-anak tahu peraturan? Apa contohnya? Membuang sampah sembarangan. Nah, tidak membuang sampah sembarangan. Apa lagi? Satu lagi. Pak, tidak mencontek bagus. Nah, itu adalah peraturan. Biasanya ada. Nah, seperti yang tertera di belakang papan ini, ya, itu namanya peraturan. Siapa yang membuat? Apakah anak-anak dilibatkan dalam pembuatannya? Jadi anak-anak tidak tahu apapun, tahu-tahu peraturan itu sudah ada. Kalau melanggar, anak-anak akan mendapatkan hukuman. Itu kalau peraturan. Kalau keyakinan kelas itu berbeda. Itu artinya anak-anak yang membuat. Ya. Apa contohnya keyakinan kelas? Pak. Yuk. Iya, apa gitu? Barusan itu apa? Saling menghormati, betul. Saling menghargai. Disiplin, pintar semua anak-anak yang benar. Itu keyakinan kelas. Dinamakan keyakinan kelas karena anak-anak ikut ambil bagian dalam penyusunan. Nah, andai anak-anak melanggar, misalkan datang terlambat, nah, berarti anak-anak sudah melanggar apa? Peraturan atau keyakinan? Berarti sudah melanggar keyakinan. Keyakinan yang dibuat oleh dirinya sendiri. Nah, keyakinan kelas itu dari mana? Keyakinan kelas itu diambil dari yang namanya nilai-nilai kebajikan. Nah, kita tanya diri kita. Kita ini pasti punya nilai-nilai yang baik, yang positif di diri kita. Sebenarnya, coba ingat-ingat diri kita. Sebenarnya menginginkan hal yang baik atau hal yang jelek? Baik. Semuanya menginginkan hal yang baik. Guru minta dicontohkan. Nilai-nilai kebajikan apa yang ada di dalam diri kita? Di dalam diri yang guru, di dalam dirinya anak-anak, apa contohnya? Apanya, Nak? Bersih. Suka kebersihan, begitu? Ya, betul. Semua orang pasti suka kebersihan. Itu adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan yang ada pada diri kita. Lagi contohnya, menjaga kesehatan, betul. Saya rasa tidak semuanya tidak ada yang ingin sakit, ya kan? Jadi apa? Harus menjaga kesehatan. Oh, buat di sini. Siapa lagi yang bisa memberikan contoh nilai-nilai kebajikan? Sabar. Ya. Ketika mengantri pekerjaannya dikoreksi sama bu guru kan harus sabar. Ya, tidak berdesakan, tidak berebut. Ya, harus antri sesuai urutan. Itu namanya sabar. Itu nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri. Saling menghormati, kata Karin tadi, saling menghargai, kata Aisyah tadi, itu betul semuanya. Jadi nilai-nilai yang baik yang ada di diri kita bisa dijadikan keyakinan kelas. Nah, kita hari ini akan membuat keyakinan kelas yang kemudian akan kita jadikan budaya positif namanya. Budaya positif apa? Yaitu berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang pernah kita lakukan dulu, kita akan menuliskan. Ya, kita akan menuliskan dalam sebuah kertas. Seperti biasa, anak-anak kan sudah pernah ya bekerja dengan kertas seperti ini. Nah, masing-masing anak nanti akan menuliskan satu nilai apa, keyakinan apa, atau peraturan apa yang anak-anak inginkan ada di kelas 4. Ya, apa yang anak-anak inginkan di kelas kita ini? Ya, kalau misalkan mau menuliskan satu, saya berikan kertas satu. Ya, kalau anak-anak ingin menuliskan lebih dari satu, saya berikan lagi satu. Jadi intinya satu kertas ini untuk satu keyakinan yang anak-anak ingin. Anak-anak boleh menuliskan apa saja. Yang jelas pasti nilai-nilainya
nanti tidak terbaca dengan jelas. Nah, saya beri waktu nanti anak-anak. Nah, sebelum itu anak-anak harus pikirkan apa yang mau anak-anak tulis. Kan, ya. Terus yang sudah menuliskan seperti biasa boleh ditempelkan di papan sana. Bebas ya. Oke, bisa dimulai? Bisa. Oke. Mau yang warna apa? Saya pilihkan warna yang anak-anak suka. Oh, yang betul krimis. Sesuai dengan warna kesukaannya. Anak-anak bebas. Ya. Ekor kuning. Ya, boleh dituliskan. Ya sabar, katanya tadi sabar. Ya, Pak. Kamu apa? Ya, ya dituliskan ya. Jangan terbalik, nanti biar enak. Menempelkannya biar enak, lemnya di belakang. Kamu mau apa? Hijau. Hijau juga. Nih. Jangan terbalik ya, begini menulisnya. Ya, lemnya di belakang. Mau warna apa? Pink. Apa? Keyakinan ya. Siapa yang pink? Sudah, pikirkan dulu kok. Sebentar, temannya. Sudah. Ya. Laila mau warna apa? Hijau. Kamu suka warna hijau? Itu biasa? Hijau. Anak kuning aja. Ini warna apa? Orange. Kuning. Sabar dulu. Kuning. Bisa tahu apa? Hijau. Jangan terbalik ya, lemnya di belakang. Kamu taruh di sini. Nah, biar enak. Mau apa? Orange. Orange juga. Soalnya hijau. Orange. Ini kan pakai bahasa Indonesia Pak. Pakai Pak. Ya, anak-anak pikirkan apa peraturan yang anak-anak inginkan ada di kelas kita. Tidak usah, langsung saja tulis. Ya, peraturan apa yang anak-anak inginkan dengan catatan bahwa nanti peraturan itu akan anak-anak laksanakan. Ya, tidak berisik, kelas yang damai, tapi anak-anak berisik, berarti sudah melanggar keyakinannya sendiri. Nah, boleh dituliskan, apapun yang penting itu adalah nilai-nilai yang baik. Yang sudah selesai silakan ditempel di papan tulis. Ya, boleh, silakan. Jangan terlalu tinggi, Ya. Jangan terlalu belakang. Nah, ya, yang lain boleh. Bagus, ayo semangat. Gak ada apa-apa. Kita lagi, kurang. Kamu nulis lagi lah, tidak boleh. Lagi. Wah, ini syutingnya. Cukup, ayo, lagi yang tidak mau. Satu saja. Yo.
Yang semuanya ikut. Ada umur. Ya, ayo. Ditempel. Nanti lah dari minta duduk nanti kasih. Duduk yang sudah silakan kembali duduk ya. Ya, ayo semangat. Dua. Nanti lah saya kasih nanti. Bu guru jangan diberi tulisan ceker ayam dulu ya. Nggak bisa membaca nanti. Sudah semuanya. Ayo adik. Ayo sudah. Ayo boleh ditempel sekarang. Nah, yang sudah boleh kembali ke tempat duduknya. Nah, sudah ya. Nah. Oke, terima kasih. Oh, salur dulu. Nggak usah, tidak ada namanya, nggak apa-apa. Ya, salur. Ya, kita tunggu salur ya. Oh, sudah selesai. Bagus. Ya, tidak usah takut. Ini adalah kebebasan berpendapat. Nah, sudah? Ada lagi yang ketinggalan? Sudah ya? Nah, kalau sudah, saya bacakan, kemudian saya kelompokkan. Yang sama saya jadikan satu ya. Ya, yang sama saya jadikan satu. Menjaga kebersihan, oke. Berarti anak-anak kalau menjaga kebersihan harus pandai apa? Membersihkan kelas, menyapu. Saling menghargai. Betul. Tidak mencontek. Bagus. Selalu rukun. Nah, itu rukun. Bagus. Saling menghormati. Ini sama dengan saling menghargai ya. Oke. Ya, betul. Mematuhi aturan. Mematuhi peraturan. Oke. Saya taruh sini. Kemudian rajin. Rajin itu termasuk apa ya? Iya, termasuk mematuhi peraturan ini. Rajin. Kemudian tidak terlambat. Tidak terlambat juga masuk peraturan. Disiplin. Wow, keren ini. Disiplin. Berarti tidak terlambat datangnya ya. Pakai seragam sesuai dengan harinya. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Ini juga mematuhi peraturan. Oke. Disiplin, betul. Disiplin di sini tempatnya. Oh, banyak yang menginginkan disiplin. Kemudian tidak mencontek. Nah, ini di sini tidak mencontek. Tidak berisik. Nah, tidak berisik ini berarti apa? Masuk apa? Peraturan. Tidak berisik. Saya taruh sini aja. Tidak bercanda ini sama dengan tidak berisik ya. Jadi tidak bergurau. Tidak boleh bertengkar. Kalian lakukan ini maksudnya tidak berisik ya. Kemudian membuang sampah di tempatnya. Ini sama dengan peraturan. Membuang sampah pada tempatnya. Disiplin lagi. Oh, bagus. Tidak bermain. Ini sama dengan tidak berisik ya. Kemudian, ini juga tidak berisik. Berarti selama ini kelasnya berisik ya. Berarti anak-anak ingin kelas yang tenang. Nah. Kemudian saling menghargai. Nah, di sini saling menghargai, saling menghormati ya. Ini yang dikenal sekali, menjaga kesehatan. Tetap di sini menjaga kesehatan. Ini saling menghormati di sini. Kemudian saling menghargai juga di sini. Tidak bertengkar ada di sini.
Berarti selanjutnya tidak boleh bertengkar, ini juga tidak boleh bertengkar. Wah, banyak sekali. Berarti selama ini suka bertengkar ya. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan itu seperti menjaga kesehatan ya. Mana tadi menjaga kesehatan? Apa tahu ya? Menjaga kebersihan, ini menjaga kesehatan. Saling menghargai di sini. Kemudian saling menyayangi. Sini ya. Oh, menjaga kebersihan itu di sini. Sama menjaga kesehatan itu di sini, Mbak. Kemudian saling menghormati. Kemudian tinggal 3 lagi. Ini namanya menjaga kebersihan juga. Ya. Relax. Dua lagi, saling membantu. Saling menghormati. Ini ya. Sekarang saya bacakan. Nah, ini adalah keyakinan yang anak-anak buat sendiri. Berarti anak-anak harus mematuhi. Nah, di sini ada menjaga kesehatan. Jadi makan minumnya tidak boleh sembarangan lagi. Ya. Nah, terus menjaga kebersihan. Berarti karena ini kelas kita, berarti anak-anak harus menjaga kebersihannya, ya. Menjadi tanggung jawab anak-anak semuanya. Jangan habis makan langsung. Ya, Rul? Oh iya. Nah, saling menghormati, saling menghargai satu sama lain, berarti sama ya. Tidak ada yang lebih istimewa. Saya pandai, saya bodoh, saya nakal, saya pendiam, tidak ada lagi. Semuanya harus saling menghormati. Kemudian tidak mencontek. Bukan Bu Guru yang buat ya. Nah, berarti kalau tidak mencontek, ya sudah. Berarti kalau ada yang mencontek, berarti melanggar keyakinannya sendiri. Oke? Nah, kemudian rukun. Ya, yang masih suka bertengkar. Oh, bertengkar ini masuk mana tadi? Oh, yang sini ya, habis ini ya. Rukun itu tidak boleh bertengkar. Kemudian mematuhi peraturan. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Disiplin. Tidak boleh terlambat lagi. Ya. Yang masih siapa yang sekolah suka pakai sandal? Tidak ada ya, alhamdulillah. Tapi sudah disiplin. Oh, enggak usah, itu misalnya kelas lain. Kita di sini saja ya. Ya, pakai seragam sesuai dengan haknya. Ya. Terus tidak berisik. Nah, karena anak-anak sudah menuliskan semua, maka beri saya buka. Nah, itu karena sudah dituliskan, kemudian akan kita pindahkan ke peraturannya di belakang. Saya tulis dulu ya. Berapa?
Siapa yang mau membantu Bu Guru menuliskan? Kita tulis. Ayo tulisannya yang bagus. Saya minta tolong Nabila ditulis yang besar ya di masing-masing warna itu. Ayo. Coba satu orang membacakan yang di depan apa? Ditulis di sebelah sini. Kedua. Ya ini spidol. Belum turun ditanya. Coba dituliskan Bu. Yang salah apa? Jangan buatan. Dituliskan Bil. Menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan. Salah. Oh, disiplin enggak apa-apa, ditulis disiplin. Oh, kita sudah keluar. Mana tadi? Disiplin. Dah, siapa yang mau menulis lagi? Ya, Maul? Ya. Menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Awas main dulu. Kesehatan boleh. Berikutnya siapa? Oke. Rizky mau? Yang mau? Yang mau? Ayo kesadaran diri. Naik gunung. Ayo. Ayo, apa lagi tadi? Loh, kalau gini lama. Ayo Aisyah. Saling menghormati. Aura. Bentar saya lihat lagi. Yang merah. Hidup rukun. Yakin yang putra tidak mau. Ayo Mi. Mematuhi peraturan.
Laila? Enggak. Oke. Mau? Menjaga kebersihan. Satu lagi? Ini mau? Musa mau? Enggak, ayo. Laila, Novi, Ulfa? Enggak. Ayo Iva mau? Tuh. Ayo, Ivan. Masih ada yang mau menuliskan? Kalian mau? Ya. Sebentar saya lihat apa yang mau kita tuliskan. Itu sudah dituliskan apa keyakinan kelas kita. Nah, apakah boleh berubah, Bu? Boleh. Ya, entah 2 minggu lagi, 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, anak-anak merasa perlu dirubah, maka kita akan memperbarui kelas keyakinan kelas itu. Ya, oh ada yang kurang, Bu. Bagaimana kalau kita tambahkan? Boleh, oke? Nah, jadi sementara cukup itu ya. Kalau anak-anak rasa itu masih kurang, jadi boleh kita tambahkan lagi. Nah, saya sekarang bertanya, bisa tidak mematuhi keyakinan yang sudah kita buat? Bisa. Bisa ya? Bisa? Bisa. Oke. Ya, kelas
untuk saya sangat menyenangkan dan juga saya sangat bersemangat. Saya senang sekali membuat kesepakatan kelas. Saya jadi lebih bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Puspitarini, guru kelas 5 SDN Kosangit Lor 1, mengucapkan terima kasih kepada narasumber berkat materi yang telah disampaikannya tentang keyakinan kelas untuk membangun budaya positif di sekolah. Saya pribadi sangat terbantu untuk menyikapi murid yang telah melanggar kesepakatannya sendiri. Karena dengan adanya keyakinan kelas ini, murid dapat berkembang menjadi dirinya sendiri dan murid dapat mempertanggungjawabkan terhadap tingkah lakunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.